orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, senang sekali dapat bertemu dengan Anda di ibadah online GBI House of Joy hari ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung dalam ibadah hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan welcome to the family. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat anugerah yang Tuhan berikan atas setiap kami ya Yesus Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan kami mau memuji dan memuliakan, meninggikan nama-Mu Yesus. Biarlah hadirat Tuhan itu menjamah setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Dan biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir dengan baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, senang sekali berjumpa dengan Anda hari ini di ibadah online.
Mari sama-sama kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Kita mau sama-sama masuk di gerbangnya Tuhan. Sebab Dia suka cita kita. Memasuki gerbangnya Tuhan, memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, Dialah sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kita mau sama-sama katakan, ku nyanyikan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama kita mau katakan, ku nyanyikan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Selamanya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Sekali lagi katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya selamanya. Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sorakan, yeah! Haleluya! Praise God! Wow, pujian yang sangat memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita.
Setiap persembahan persepuluhan dan juga diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui scan barcode atau melalui transfer ke rekening GBI S Parman yang tertera pada layar. Jika sudah mempersiapkan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di hari ini. Tuhan, kami mau memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan Yesus, kiranya memberkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan Bapa. Kuduskan biarlah persembahan ini boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu Yesus Tuhan di GBI House of Joy ya Bapa. Biarlah melalui setiap berkat yang Tuhan curahkan, jemaat-Mu boleh memberikannya, mengembalikannya di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami siap memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, sambil memberi, saya akan menyampaikan beberapa informasi seputar kegiatan ibadah GBI House of Joy. Yang pertama, ibadah GC dan juga Outreach Kids akan diadakan pukul 11 siang via Zoom. Nah, yang kedua, kami mengajak untuk saudara-saudara anak muda yang berjiwa muda untuk terus mengikuti Outreach at Home yang diadakan pada hari Sabtu pukul 4 sore via Zoom dan juga live talk pada hari Kamis pukul 7 malam via Instagram @Outreach JKT. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara terus mengikuti kegiatan core dan juga revival worship yang diadakan oleh GBI House of Joy. Bapak Ibu Saudara, sekian informasi dalam 1 minggu ini, dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti informasi lanjutan yang ada di Instagram GBI House of Joy, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak ketinggalan informasi terbaru. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Di musim yang baru ini Tuhan, kami mau terus berserah kepadamu dan kami mau terus berharap di dalam Engkau. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu Dia pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau bawa segenap hidup kami, segenap kekuatan kami, bahkan segenap rencana kami ke depan Tuhan. Kami mau hanya serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Engkau berhidup kami Tuhan. Ku serahkan hidup kami Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami ada sampai hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Mari kita sama-sama angkat suara kita, katakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Mu Tuhan, anugerahnya, ya ampun dan bebaskanku. Dia baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, sesuatu terjadi, sadarkan di altarnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan,
firman-Mu yang menguatkan kami, yang hidup di dalam kami, agar kami boleh berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, shalom saudara, apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara di awal bulan yang pertama dari 2021 ini, saudara tetap berpengharapan dan saudara berani untuk menatap ke depan, karena saudara tidak berjalan sendirian, tetapi saudara berjalan bersama dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan dari 7 seri perkataan Akulah. Dan tepatnya di minggu ini adalah perkataan yang terakhir, yaitu perkataan yang ke-7 pada saat Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Mari saya ajak kita sama-sama membuka firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Bapak Ibu, ini adalah firman yang sangat luar biasa. Ini adalah perkataan Yesus yang sangat luar biasa pada saat dia memperkenalkan keilahiannya, pada saat dia memperkenalkan tentang pribadinya, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dari perkataan pokok anggur yang benar ini, saudara, Bapak Ibu semua, kita dapat menyimak bahwa ada pokok anggur yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu, pertama-tama kita harus hati-hati pada siapa kita tinggal, di dalam siapa kita tinggal. Jangan sampai kita tinggal dan kita berada di pohon anggur yang tidak benar. Karena pohon anggur yang benar, pokok anggur yang benar hanya ada ketika kita di dalam Kristus. Kemudian Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Israel atau bangsa Israel sering diibaratkan, diumpamakan sebagai kebun anggur. Dan saudara, yang terjadi, Israel tidak menjadi kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang manis. Tetapi yang terjadi, bangsa Israel atau Israel itu menghasilkan anggur yang asam. Kita buka sama-sama dalam Yesaya 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke 7. Dikatakan demikian, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya, membuang batu-batunya, menamainya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara, ayat pertama dan kedua ini kita sudah mendapat gambaran bahwa Israel diibaratkan sebagai kebun anggur, dinantikannya buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya apa saudara? Buah anggur yang asam. Maka sekarang ayat ketiga, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah
lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menantikan supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Lagi-lagi saudara, ada 2 kali pengulangan bahwa buah anggur yang dihasilkan dari kebun anggur itu adalah buah anggur yang asam. Ayat kelima katakan, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi lagi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Perhatikan ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Saudara, jelas sekali saudara, ada 2 kata buah anggur yang asam diulang di situ. Dan kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi seakan-akan di ayat yang ke-5 dan ke-6, pengusahanya, kebun anggurnya, yang empunya kebun anggur itu nggak peduli lagi, biarin aja deh ditumbuhi oleh putri malu, rumput nggak dikasih hujan, biar apa yang terjadi? Mungkin anggurnya akan rusak, pohonnya akan rusak, saudara. Kenapa? Di ayat ke-7 diperjelas, karena yang dinantikannya keadilan, tetapi yang ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi yang ada hanya keonaran. Jadi saudara, kalau kita kembali lagi kepada Yohanes pasal yang ke-15, saat Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan di situ saudara garis bawahi, Bapakkulah pengusahanya. Nah saudara, selain Yesus pokok anggur yang benar, ada kata kunci yang kedua yang harus kita garis bawahi adalah Bapakkulah pengusahanya. Nah saudara, kebun anggur ini bukanlah kepunyaan daripada Yesus, tetapi kebun anggur ini adalah kepunyaan daripada Bapa di surga, miliknya Tuhan kita, Allah nenek moyang Israel. Kita semua termasuk saudara dan saya dibawa masuk ke dalamnya, diusahakan di dalamnya. Karena apa saudara? Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya, dan yang luar biasanya bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita, saudara. Jadi saudara, kita dibawa masuk ke dalamnya untuk bertumbuh di situ, saudara, dan menghasilkan buah. Nah kalau kita melihat dari perjanjian lama, kita melihat bagaimana pengusaha dari kebun anggur itu, yaitu Bapa di surga, saudara, pada saat mendapati buah anggurnya asam, saudara, nggak peduli lagi dengan kebun anggurnya, nggak peduli lagi, saudara, dengan apa yang terjadi dengan pohon anggurnya. Sama seperti yang di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, kalau kamu nggak berbuah, maka apa yang terjadi? Dipotongnya, saudara. Saudara, ini seperti menggambarkan suatu penghakiman, saudara ya. Kayaknya nggak ada jalan keluar, nggak ada jalan lagi, adalah jalan buntu, saudara. Tapi kalau kita pikir-pikir, itu adalah hak daripada pengusaha, hak daripada Bapa yang empunya kebun anggur itu. Apa saja yang dia mau lakukan untuk usahanya, untuk pohon anggurnya, itu adalah hak daripada yang empunya, saudara. Nah saudara, kalau kita melihat, saudara, seakan-akan jalan buntu langsung dipotong. Tetapi dengan keberadaan Yesus, dengan Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, apa yang terjadi, saudara? Saudara, itu adalah kasih karunia, di mana kita tidak lagi dipotongnya, tidak lagi dibiarkan begitu saja. Kenapa, saudara? Karena pengusahanya, Bapa yang empunya daripada kebun anggur itu, memberikan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, menjadi pokok daripada semua ranting-rantingnya, menjadi yang utama, sumber daripada segala sumber, sehingga apa yang terjadi, saudara? Ranting-rantingnya itu dapat berbuah.
Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi saudara, kalau kita melihat poin pertama yang dapat kita renungkan adalah saudara dan saya menerima kasih karunia itu di dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Dan ketika kita menyadari bahwa kita itu terhubung dengan pokok anggur yang benar, saudara, kita pelukan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita menyadari segala sesuatu yang diperlukan untuk kita berbuah, saudara, itu disediakan oleh Bapa yang di surga. Segala sesuatu yang diperlukan agar saudara dan saya dapat menghasilkan buah yang manis, saudara, itu disediakan di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, saudara, Bapa yang empunya daripada kebun anggur itu, saudara, tidak pilih-pilih lagi. Yang utama adalah ketika Yesus ada di situ, Bapa sangat rindu supaya kita semua menghasilkan buah yang manis. Yang mengerti sampai sini katakan amin. Jadi saudara, poin pertama adalah saudara dan saya telah menerima kasih karunia itu. Saat saudara tinggal di dalam kasih karunia itu, maka saudara sebagai ranting-rantingnya akan menghasilkan buah yang manis. Amin saudara. Nah, saudara, kita lanjutkan di ayat yang keempat, dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar sebab ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah saudara, perhatikan 3 ayat ini. Pengulangan kata tinggal itu berkali-kali, saudara. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Karena kita ini, saudara dan saya, adalah ranting-rantingnya. Kita nggak bisa berbuah sendirian. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Diulang lagi di situ, saudara, kamu ranting, kamu harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu supaya kamu berbuah banyak. Diulang lagi, tinggallah di dalam aku di dalam kamu, karena kalau misalnya kamu gak berbuah, kamu seperti ranting kering dan dibuang orang, gak kepake lagi, saudara. Saudara, jadi catatan yang paling penting dari 3 ayat ini adalah apa, saudara? Kata tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Wow, luar biasa, saudara. Kata tinggal di sini mengandung sebuah makna yang apa, saudara? Yang mengatakan kebergantungan, saling, saudara. Dimana ketika Yesus tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, saudara dan saya, kita akan menghasilkan buah yang manis. Nah saudara, saya merenungkan ini, saya ingat-ingat mencari siapa contoh yang paling cocok untuk kita jadikan teladan tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah saudara, saya ketemu dengan satu pribadi yang luar biasa banget, dan pribadi itu adalah Yesus itu sendiri. Saudara, Yesus selama pelayanannya di bumi ini, di dunia ini, Yesus selalu berkata bahwa apa yang dia lakukan adalah kehendak daripada Bapaknya. Mari kita lihat contoh dalam Matius 26 ayat 39. Dia katakan demikian, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara, ini merupakan suatu kehendak yang Bapa miliki, yang anak yaitu Yesus lakukan, saudara. Sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat
berbeban berat, saudara. Kita tahu bagaimana ceritanya pada saat Yesus berdoa di Getsemani, saudara, itu sampai dia keringatnya seperti butiran darah, saudara. Kenapa? Karena bebannya berat sekali, saudara. Tetapi yang terjadi, Yesus tetap mengatakan, dia katakan, tapi bukan kehendakku, melainkan apa, saudara? Kehendakmu lah yang jadi. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama di sini kita dapat melihat Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Apa yang menjadi kehendak Bapa, itulah yang menjadi kehendak yang Yesus harus jalankan selama dia melayani di muka bumi ini. Itulah yang menjadi tujuan yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini, saudara. Nah, saudara, kemudian kita bisa lihat juga di Yohanes 10 ayat yang ke-32. Dibilang gini, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Saudara, dia katakan banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Jadi saudara, apa yang ada di dalam Bapa juga ada di dalam Yesus, saudara. Yesus tidak melakukan pekerjaannya sendirian, tetapi Yesus mengerjakan apa yang Bapa kehendaki. Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, saudara. Bahkan Yohanes 17 ayat 21 dia bilang, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Saudara, ini suatu keteladanan yang Yesus berikan, saudara, pada saat dia menjadi pokok anggur yang benar. Yesus sendiri pun tidak menjalankan kehendaknya sendiri. Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Engkau dan aku satu, aku dan Bapa satu. Aku melakukan pekerjaan yang Bapakku kehendaki, pekerjaan baik, pekerjaan yang menyatakan mujizat. Itu semua dikehendaki oleh Bapa di surga. Nah, saudara, sebagaimana Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, kita bisa melihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Bapanya yang di surga. Demikian juga saudara, ketika dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Bapa, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Kita merenungkan bahwa buah yang akan dihasilkan oleh kehidupan kita adalah buah yang manis. Karena Yeremia 21 ayat 2 bilang gini, saudara, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni, betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudara, Israel tidak bisa menjadi kebun anggur dan menghasilkan buah yang manis. Padahal benihnya bagus, yang ditanam dari awal adalah benih yang sungguh murni, tetapi berubah menjadi liar, berubah menjadi busuk, saudara. Saudara dan saya, ketika kita mempunyai pokok anggur, yang pokok anggurnya sendiri tinggal di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia, menjadi sebuah keteladanan. Ketika saudara tinggal, saya tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam saya, maka apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, saudara dan saya dapat menghasilkan buah yang manis. Yang percaya katakan amin. Saudara, lanjut poin ketiga, ayat ke-7 dan ke-8 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, ini luar biasa. Terhubung dengan poin yang kedua tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, gitu saudara ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saudara, ini sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan. Gimana sih supaya doa kita dijawab? Gimana ya supaya permohonan kita dijawab? Atau ada pertanyaan sering, bagaimana tahu apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Bagaimana sih tahu apa yang kita minta ini merupakan kehendaknya atau enggak?
Saudara, poin kedua itu menjawab pertanyaan saudara, apa yang kita doakan sesuai kehendaknya atau enggak. Kenapa saudara? Karena di dalam poin kedua ada kebergantungan, ada saling saudara. Dimana di situ ketika Kristus di dalam saudara dan kita di dalam dia, maka apa yang terjadi saudara? Kita ini akan menjadi selaras dengan apa yang kehendaknya Tuhan. Kita ini akan menjadi selaras dengan firman-Nya. Kenapa? Karena kita dan Kristus adalah satu saudara. Firman-Nya di dalam kita dan kita di dalam dia saudara. Maka ketika firman-Nya di dalam kita, kehendaknya menjadi kehendak kita saudara, maka apa yang terjadi? Semua yang kita doakan, firman yang dikatakan di ayat ke-7, apapun yang kamu minta, kamu akan menerimanya saudara. Kita akan menerima semua jawaban dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Jelas saudara. Karena apa yang menjadi kehendaknya, menjadi kehendak kita. Amin saudara. Dan ini bukanlah perkara yang mudah. Betul saudara. Karena kita harus menyelaraskan semua apa yang menjadi kehendak daripada Bapa di surga, kehendak di dalam pokok anggur yang benar, itu di dalam kehidupan kita. Yang terjadi di sini banyak sekali terjadi mungkin pergumulan di dalam kehidupan rohani kita. Kenapa saudara? Karena terkadang kita mengingini kehendak yang kita ingini, tetapi ternyata ketika apa yang kita ingini nggak sesuai dengan kehendaknya. Apakah di poin itu kita bisa berkata, apa yang menjadi kehendakmu terjadilah dalam kehidupanku? Atau kita masih tetap memaksakan keinginan kita? Nah saudara, saat kita masih mau memaksakan keinginan kita jadi tidak selaras lagi dengan apa yang kehendak Tuhan. Nah saudara, ketika kita dapat menjadi selaras dengan kehendaknya, maka apa yang kamu doakan, kamu akan menerimanya. Amin saudara. Saudara, memasuki tahun 2021 ini saudara, saya percaya dalam setiap kehidupan kita akan memerlukan keputusan demi keputusan. Baik itu keputusannya besar ataupun keputusan yang sangat sederhana. Keputusan pilihan yang betul membutuhkan suatu hikmat, suatu keputusan yang penting, yang genting saudara. Kita harus pilih A atau pilih B saudara. Saudara, ketika kita mau memilih atau kita memberikan keputusan saudara, kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Maka apa yang terjadi saudara? Saya percaya semua keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat saudara. Kenapa? Karena keputusan itu tidak dilandaskan oleh keinginan kita, tapi keputusan itu dilandaskan, didasari karena tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Maka genaplah saudara firman yang mengatakan bahwa mintalah maka kamu akan menerimanya. Maka di situ dikatakan apa? Kita akan berbuah banyak. Untuk supaya apa? Supaya nama Bapa dipermuliakan. Nah saudara, kehendak kita bukan lagi kehendak kita, tetapi menjadi kehendak daripada Bapa, kehendak dari pokok anggur yang benar. Amin saudara. Nah saudara, apa yang kita bisa renungkan dari akulah pokok anggur yang benar ini? Yang pertama, Bapa di surga mengutus anaknya sebagai pokok anggur di mana saudara dan saya harus tinggal di dalamnya agar kita berbuah. Yang kedua saudara, kita harus saling ada kebergantungan saudara, ketergantungan di dalam Kristus. Kita yang harus bergantung di dalam Kristus, kita yang harus tergantung di dalam Kristus saudara. Karena kita yang memerlukan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan buah yang manis. Yang ketiga saudara, saat kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, maka ketika kita berdoa, keinginan kita, kehendaknya kita akan selaras dengan kehendaknya Kristus. Jadi saudara, di tahun 2021 ini saya berdoa saudara beri ruang untuk Yesus bertahta dalam kehidupan saudara. Saudara beri ruang untuk kehendaknya menjadi kehendak saudara. Enggak enak memang terkadang saudara, tapi beri ruang untuk itu. Di tahun 2021 ini saudara beri ruang agar kita dapat berbuah memuliakan namanya dia. Dan yang terakhir saudara, di tahun 2021 ini beri ruang untuk kerohanianmu saudara, untuk semakin tinggal di dalam Yesus.
Amin saudara. Saya percaya saudara ini perenungan yang luar biasa ketika kita tahu bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Kerinduannya adalah supaya saudara dan saya berbuah menjadi buah yang manis. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Saya percaya apapun pergumulan saudara harus tinggal di dalam Dia. Karena pergumulanmu akan dijawab oleh Dia ketika saudara selaras dengan kehendaknya Dia. Amin. Saudara, saya mau merangkumkan dari 7 perkataan Yesus yang kita sudah pelajari bersama-sama atau kita sudah renungkan bersama-sama dalam serial khotbah minggu-mingguan, saudara. Saudara, 7 perkataan ini adalah 7 perkataan yang sangat luar biasa, dapat dikatakan tentang perkataan keilahian daripada Kristus, Tuhan yang kita percaya. Dapat dikatakan juga ini sebagai ministry of Jesus, pelayanan daripada Yesus selama Yesus ada di dunia. Bahkan ketika Dia sudah kembali diangkat ke surga, saudara, duduk di sebelah kanan daripada Allah Bapa kita. Dan Dia tetap melayani kita, saudara, melalui kuasanya di tengah-tengah kita, yaitu kuasa Roh Kudus, saudara. Jadi saudara, saya mau rangkumkan 7 perkataan ini. Perkataan ini adalah perkataan yang akan menuntun kita semua, House of Joy dan jemaatnya di tahun 2021. Saudara, perkataan yang pertama dikatakan, akulah roti hidup. Saudara, di tahun 2021 ini jangan fokus dengan harta dunia, jangan fokus dengan kepuasan dunia, saudara. Karena harta dunia, kepuasan yang dunia tawarkan tidak memberikan kepuasan untuk jiwa saudara. Tetapi saudara, hanya Yesuslah yang menjadi kebutuhan utama, kebutuhan pokok saudara. Dan ketika Yesus yang memuaskan hatimu saudara, maka apa yang terjadi? Yang terjadi engkau akan diberkati. Yang kedua, akulah terang. Saudara, tahun 2021 ini bukanlah tahun gelap yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Bukanlah tahun yang menakutkan, saudara. Tidak, karena terang Tuhan akan menyertai, akan menuntun saudara untuk pekerjaan saudara, untuk usaha saudara, untuk keluarga saudara, untuk pribadi lepas pribadi. Engkau dituntun oleh Tuhan. Engkau dituntun oleh terang daripada Bapa di surga. Di dalam kuasanya Roh Kudus. Yang ketiga, akulah pintu. Saudara, seburuk apapun ketidakberdayaanmu, kelemahanmu, kepahitanmu, kekecewaanmu, dosamu, saudara. Saudara, tidak ada yang dapat menghalangi saudara untuk datang kepada Kristus. Karena Dia adalah pintu, yaitu kasih karunia. Yang pertama, yang utama, yang awal. Ketika saudara masuk ke dalam pintu itu, ke dalam kasih karunia itu, saudara akan menemukan padang rumput. Saudara akan menemukan janji Tuhan. Nah saudara, yang keempat dikatakan, akulah gembala yang baik. Saudara, di tahun 2021 ini, Dia adalah gembala yang baik, yang menjaga saudara, melindungi saudara, memberkati saudara, menyediakan yang selalu saudara butuhkan. Dia akan menuntun saudara, bahkan Dia akan memimpin saudara berjalan di depan untuk memimpin kehidupan saudara, pekerjaanmu, keluargamu, pribadi lepas pribadi. Yang kelima saudara, akulah kebangkitan dan hidup. Tahun 2021 ini saudara, Tuhan akan menuntun kita semua untuk meninggalkan karakter-karakter kita yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk saudara, yang di 2020 masih nyangkut-nyangkut sampai hari ini. Tetapi di tahun 2021 ini saudara, ini akan diubahkan oleh Tuhan. Karena kebangkitannya, karena Dia hidup, Dia telah menang saudara. Dan saudara diberi kuasa untuk menjadi murid Kristus. Dan saudara diberi kuasa untuk diubahkan, untuk menjadi serupa dengan Dia. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Fokus kita saudara di tahun 2021 ini hanyalah Yesus, hanyalah Kristus. Karena segala pergumulanmu, beban-beban hidupmu, masalah-masalahmu saudara, yang kau katakan pintu tertutup, hanya satu jalan saudara. Hanya satu pintu yang terbuka, yaitu kebenaran dan hidup, yaitu ketika saudara fokus di dalam Kristus. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar. Di tahun 2021 ini saudara, saya percaya saudara pasti akan berbuah. Karena saudara
tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam Dia, maka saudara akan menghasilkan buah. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara, untuk keluarga saudara, untuk pekerjaan saudara, untuk apapun yang kau lakukan. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah saudara, biarlah 7 perkataan aku ini menjadi tuntunan yang menuntun kehidupan kita, usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita di bulan-bulan ke depan memasuki tahun 2021 ini, sampai kita akhiri dengan kemenangan, dengan sorak-sorai, dengan ucapan syukur yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, ibadah telah selesai. Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita sepakat, kita minta di tahun 2021 ini Tuhan tetap menyertai kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami telah selesai Tuhan, dan kami percaya hamba-Mu juga bersepakat sehati berdoa. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap jemaat Tuhan. Penyertaan Tuhan menyertai untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkaulah Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka, dan Engkau tidak meninggalkan mereka. Di tahun 2021 ini Tuhan, kami percaya kami akan mulai dan kami akan akhiri dengan kemenangan dan sorak-sorai yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga bersyafaat untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo, untuk gembala rayon kami Pak Budi Sastra, untuk memberkati mereka Tuhan. Biarlah segala pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyafaat untuk Indonesia. Sepakat Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan untuk Indonesia, kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi Tuhan, semua beserta dengan semua aparat pemerintahan. Dan hari-hari ini dalam masa sulit di dalam dunia kesehatan, pandemi COVID, perekonomian, kami percaya Tuhan Engkaulah jalan keluar, dan Engkau yang memberikan hikmat atas mereka untuk menuntun, untuk membuka, untuk mencari kuasa jalan yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya ya Bapa. Kami serahkan Tuhan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini, dan kami mau terima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu dan arahkan wajah-Mu, hati-Mu pada Bapa di surga. Biarlah segala berkat kasih karunia daripada Bapa dan di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Immanuel, Allah menyertai kita. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi.
Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik.